Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam suluk motivasi Saung Santri Inayatullah. Perbuatan baik tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan Kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan Kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5 sampai ayat 7. Sahabat, kosakata ajalallah pada Surat Al-Ankabut ayat 5, kata ajal berarti batas akhir dari sesuatu. Kata ajal bisa diartikan dengan rentang waktu dari umur seseorang atau bagian terakhir dari umur. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ada dua macam pendapat ulama tentang arti kata ajal dalam ayat ini. Sebagian ulama memahaminya dengan hari kiamat, sedangkan sebagian yang lain memahaminya dalam arti masa berakhirnya siksaan kaum musyrikin terhadap kaum mukminin dengan datangnya kemenangan Islam. Dalam ayat ini kata ajal dikaitkan dengan Allah. Maksudnya ialah untuk menegaskan bahwa waktu itu pasti datang. Sebab yang menjanjikan serta yang memiliki dan berwenang atasnya adalah Allah. Lalu munasabah. Ayat-ayat yang lalu menjelaskan bahwa manusia yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja di atas dunia ini tanpa mengalami ujian. Barang siapa yang tidak lulus dalam ujian dan tidak mengerjakan kewajibannya akan disiksa. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa siapa yang beramal soleh demi kepentingan hidupnya di akhirat tidak akan disia-siakan. Semua kewajibannya yang dikerjakan bukanlah untuk Allah, sebab Allah Maha Kaya. Kemudian dijelaskan bahwa balasan dari amal perbuatan baik adalah menghapuskan dosa dari perbuatan jahat dan akan dibalas dengan balasan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Tafsir ayat 5 menjelaskan bahwa seseorang yang sangat menginginkan untuk bertemu dengan Allah dan memperoleh balasan amal di hari kiamat, sepatutnya beramal dan menjauhi larangan yang mungkin menimbulkan kemurkaannya. Sebab balasan bagi amal seseorang pasti akan datang. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui niat dan amal seseorang. Oleh karena itu, ayat ini merupakan peringatan agar setiap orang senantiasa berniat untuk mencapai apa yang diinginkannya, yakni keridhaan Allah, dan menanamkan rasa takut dalam hati sanubarinya akan azab dan siksanya. Maksud menemui Allah dalam ayat ini ialah memperoleh nikmat dalam surga sebagai balasan dari amal perbuatan baik, di mana puncak kenikmatan itu adalah dengan melihat zat Allah itu sendiri. Sementara itu, Ibnu Abbas menafsirkan dengan arti hari kebangkitan dan hari perhitungan. Yang jelas, makna yang terkandung dalam ayat ini mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri dengan mengerjakan perbuatan baik sebanyak mungkin dan menjauhi sama sekali larangan-larangan Allah. Dengan demikian, mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Jumhur ulama tafsir
menafsirkan liqa'ullah dengan maut atau kematian yang sudah pasti datangnya. Namun, dalam kata tersebut terkandung pula arti janji Allah berupa balasan bagi amal baik dan siksaan bagi perbuatan jahat. Baik mati atau janji Allah, keduanya pasti akan datang. Selanjutnya ayat ke-6. Allah menjelaskan bahwa seseorang yang bersungguh-sungguh berjuang atau berjihad, yang merupakan salah satu aspek dari ungkapan kerinduan menemui Allah, pada hakikatnya perjuangan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Jihad berarti memerangi musuh dan melawan nafsu sendiri. Bisa juga berarti mengerahkan seluruh upaya untuk Allah dan bukan hanya bermakna perang. Orang yang akan memperoleh hasil dari perjuangannya adalah orang yang menyandarkan niatnya untuk memperoleh balasan dari Allah, Tuhan semesta alam. Allah tidak memerlukan apakah mereka akan berjuang untuk dirinya sendiri atau tidak berjuang sama sekali. Sebab Allah Maha Kaya dari sekalian ciptaannya, dan Allah yang menguasai sekalian alam ini dan berbuat menurut kehendaknya sendiri. Inti dari jihad adalah sabar, baik jihad dalam memerangi musuh maupun jihad dalam mengendalikan nafsu. Orang yang sabar dalam berjihad berarti tahan dalam menghadapi cobaan dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah diyakininya. Selain itu, ia juga berusaha mengatasi rintangan-rintangan dalam menegakkan kebenaran itu. Dalam ayat-ayat lain, Allah menegaskan bahwa faedah amaliyah seseorang itu betul-betul untuk kepentingannya sendiri. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man amila shalihan falinafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Barang siapa yang berbuat baik, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat ayat 46. Dan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Kemudian ayat ke-7, Allah menjelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar, walaupun ia diuji dengan berbagai cobaan, ia tidak berbalik kepada kekafiran atau murtad. Begitu juga ketika mengalami penderitaan dalam menghadapi orang-orang musyrik, dia tetap mengerjakan segala kewajibannya, menjauhi segala larangan, mempertinggi ketakwaan, menolong orang yang sedang kesusahan, membela orang teraniaya, mempertahankan dan membela negara dari serangan musuh, dan bekerja sama satu sama lain. Mereka itu mendapat ganjaran dari Allah berupa ampunan dari semua dosa dan kesalahan mereka yang telah lalu. Semua itu merupakan sebab pelipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat baik, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang berbuat jahat akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka tidak sedikit pun dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Sahabat, terdapat 2 kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Pertama adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas, maka akan dibalas dengan yang lebih baik dan berlipat ganda.
Yang kedua, jihad adalah usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat Allah dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya bermakna perang saja. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.